Hai Sobat ASN, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan kami bertiga, saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Kita hari ini akan ngobrol soal personal branding atau pencitraan diri positif ASN. Kita akan berbicara dengan siapa Bang Witra? Kita akan kedatangan narasumber terkait dengan etika. Beliau bernama Bapak Sandra Erawanto. Beliau pakarnya keprotokolan sih infonya dari Sekretariat Negara. Mungkin kita undang aja langsung ya. Oke. Ya, selamat datang Pak Sandra. Gimana kabarnya Pak Sandra? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, kalau saya ingat beberapa kali kami bertemu dengan Pak Sandra ini, kesan yang terbangun itu adalah Pak Sandra ini sangat rapi. Kalau boleh berbagi cerita nih Pak sama kami bertiga, seberapa penting sih penampilan dan cara berpakaian bagi ASN itu sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Mas Aswar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita silaturahmi lagi ya. Mungkin kalau teman-teman Dilan ataupun sahabat-sahabat yang lain yang sering memperhatikan, memang dalam kesempatan pada saat memang memungkinkan saya harus keluar dari rumah, maka di prinsip saya adalah, apalagi dalam waktu kedinasan, maka prinsip saya pada saat saya keluar rumah, maka saya harus memperlihatkan yang terbaik kepada orang lain. Satu, mungkin dari sisi agama ya, bahwa kata Rasulullah, kalau keluar, tunjukkanlah yang terbaik biar orang senang kepada kita. Apalagi kita adalah ASN, standar kita dan tugas fungsi kita adalah melayani atau pelayan publik. Sehingga tentu loh dong masyarakat yang melihat kita, baik saya langsung ke masyarakat sebagai pelayan publik di lapangan, maupun sebagian dari pemerintah, sebisa mungkin ASN itu harus dilihat rapi, enak dilihat. Selain pakaiannya nanti pertama bagus dulu, ya rapi dulu, nggak harus mahal. Nanti baru kita masuk ke perilaku, ya udah rapi, bersih, lalu orangnya juga santun. Saya yakin masyarakat nggak akan protes sama pemerintah dalam hal ini ASN-nya. Mungkin itu, Mas. Baik, tadi Pak Sandra sudah menyebutkan ada dari segi agama dan perilaku di situ ya Pak Sandra ya. Sebenarnya ada nggak sih aturan tentang berpakaian sebagai ASN ini sendiri? Pakaian itu mungkin dari sisi pribadi ya, agama. Tapi yang kedua, kita harus masuk ke sisi aturan negara, di mana peraturan tentang pakaian itu sudah diatur. Mungkin dari sisi undang-undang, dari sisi peraturan. Yang terbaru itu tentang peraturan Presiden nomor 71, itu Kepres keputusan Presiden 71 2018 tentang pakaian ASN atau pakaian pada acara kenegaraan atau acara resmi. Di situ diatur tentang bagaimana jenis pakaian. Nah, turunan dari Perpres ini itu ada masing-masing peraturan di kementerian lembaga, dan tentu tidak ada kementerian lembaga yang tidak pengen atau tidak mengatur ASN-nya harus berpakaian sesuai standar. Nah, dengan asumsi dasar aturan negara inilah kita sebagai ASN ya harus mengikuti itu. Jangan sampai peraturannya mengatakan hari Senin, Selasa, Rabu misalnya di Pemda itu pakainya bajunya kaki, Senin, Selasa, Rabunya pakai baju putih, Kamisnya misalnya bebas rapi, Jumatnya pakai batik, ataupun di instansi mana saja saya yakin sudah ada membuat peraturan tentang pakaian. Lalu orang yang diatur berpakaian kaki, coklat di hari Senin Selasa, itu ternyata pakai baju batik di hari Senin atau pakai baju putih. Nah itu it's like orang bilang badut badut di pesta, dan itu membuat citra tentu masyarakat tidak suka melihat kok bapak ini sendiri berpakaian beda, bagaimana di kantor. Nah ini merupakan citra yang harus kita perbaiki. Jadi menurut saya, dalam versi saya, bahwa berpakaian itu satu, membanggakan diri, yang kedua adalah membahagiakan orang yang melihat, selain kita mematuhi aturan yang diatur oleh negara. Itu dari prinsip saya. Jadi selain ketaatan beragama, juga ketaatan terhadap peraturan negara. Menarik Pak Sandra. Dan bikin senang orang yang melihatnya juga ya Pak Sandra ya. Betul. Orang bahagia melihat kita, insya Allah kita dapat amal. Pokoknya semuanya dapat deh. Aturan negara yang utama pasti. Yang kedua, mungkin kita sesuai agama masing-masing gak ada loh. Kok kita keluar rumah tidak rapi ya, apalagi kita dibayar negara loh untuk melayani orang. Masa kita harus menampilkan penampilan yang kurang enak di mata? Kenapa sih orang senang ke bank
BUMN atau ke perusahaan swasta, kok ke kantor instansi pemerintah nggak keren sih? Kenapa? Ya katanya pegawainya begini Pak, nggak rapi, pakainya tidak setrika, dan sebagainya, tidak sesuai. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Revolusi mental ini kalau dari sisi saya, banyak. Dan kita mulai dari penampilan. Ya, itu mulai penampilan. Yang pertama dilihat adalah apakah seseorang itu menggunakan pakaian sesuai dengan apa? Satu, jabatannya, dua, aturan kantornya, tiga, waktunya, empat, usianya, yang terakhir, jenis kelamin. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang menarik buat kita nanti. Kalau didengar dari ulasan Pak Sandra tadi, ternyata cukup kompleks ya Pak ya. Dan saya yakin Pak Sandra ini sudah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Kalau menurut Pak Sandra terkait cara berpakaian ASN masa sekarang ini Pak, apakah termasuk wajar ataukah banyak sekali yang mesti dibenahi Pak? Dari kacamata saya ya, mungkin bagi sahabat-sahabat ASN atau siapapun yang mendengarkan, Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk sharing, silaturahmi, berbagi ilmu, baik dari sisi kementerian lembaga maupun hampir seluruh pelosok Indonesia. Nah, dari kacamata pengamatan saya memang bahwa adanya aturan-aturan tentang pakaian ini, alhamdulillah, itu sudah menjadi standar baku dan dipatuhi oleh ASN. Nah, ternyata masalah-masalah yang ada itu hanya dari kadang individu. Nah, inilah individu-individu inilah yang perlu kita kembalikan kesadaran bahwa Anda pejabat atau bukan pejabat, Anda PNS ataupun adalah P3K atau pegawai kontrak di suatu institusi negara, itu harus kembali menyadarkan diri bahwa pada saat kita sudah terdaftar, kita itu berdiri, duduk, jalan kemanapun, sampai kita tinggal di rumah pun itu ketahuan dan dikenal orang bahwa kita adalah bagian dari pemerintah. Sehingga kesadaran ini harus membuat yang bersangkutan, sahabat-sahabat ini paham bahwa, oh iya ya, saya ini dikenal orang pegawai A, pegawai instansi B, bagian dari pemerintah. Kalau saya berpakaian jelek, tentu orang melihat, kok negara nggak mengatur ya tentang pakaiannya, kok dia seenaknya aja pergi ke kantor, pakaiannya mau apa saja, sepatunya mau warna apa saja, mau rambutnya mau gimana-gimana. Anda pegawai negeri sipil ataupun pegawai kontrak pemerintah atau ASN atau pegawai swasta. Nah, ini jadi PR. Nah, di kesempatan ini saya menggugah kesadaran Bapak Ibu sahabat-sahabat semua ASN bahwa sebagai aparatur sipil negara, mari yuk, citra kita udah banyak buruk. Kita mulai dengan satu, penampilan yang rapi. Rapi dilihat orang itu akan memperbaiki citra. Nanti beda lagi, kita akan masuk ke sikap perilaku. Orang cantik, rapi, ganteng, terus orangnya bersih, pakaiannya sesuai dengan aturan, lalu senyumnya tulus, menawan, suaranya enak, perilakunya santun sama orang yang datang ke kantor kita. Masya Allah, Indonesia aman damai, nggak ada protes sama pemerintah. Kotak pelayanan itu nggak ada bahasa-bahasa negatif. Insya Allah akan positif semua. Ini PR buat kita semua. Nah, Pak Sandra, tadi kan sempat menyinggung soal sepatu dan model rambut nih Pak. Kalau sesuai aturan yang berlaku, apakah mengatur dari atasan, bawahan, atau sampai ke aksesoris yang digunakan? Serta tata rambut tersebut Pak Sandra. Gimana nih Pak? Baik, jadi dari yang saya pahami ya, mungkin ada hal yang mungkin saya nggak pahami semua. Tapi sepanjang saya coba mendalami perihal bagaimana kita memahami tentang tata pakaian yang ada di pemerintah, maka secara umum selalu itu diatur tentang atasan dan juga selalu ada ikutan bawahan, termasuk sepatu. Saya sudah mengajar kalau misalnya Kementerian Dalam Negeri ya itu mengatur secara detail, atasnya apa, warnanya apa, sampai sepatunya pun itu ada. Nah, memang jujur saya sudah ngajari beberapa kementerian lain, itu tidak ada yang atasannya sadar dengan gambar, bawahnya enggak, hanya mengatakan sepatu. Nah, jujur di dalam kurang lebih hampir ya 5 tahun belakang ini memang banyak sekali agak sedikit rancu dalam hal penggunaan sepatu formal. Nah, ini ada yang sekarang ini juga saya sedikit sharing lah atau menggugah sahabat-sahabat semua. Bagaimana mix and match tadi, bahwa kalau sudah diatur sepatunya sepatu formal, yuk pakai sepatu formal, jangan sepatunya formal diatur, kok pakai sepatunya sepatu olahraga, sepatu kets, ataupun sepatu kets yang dihitamkan. Lah itu masih agak
enak di mata. Tapi kalau udah pakainya jas misalnya, ya PSL, pakaian sipil lengkap, lalu bawahnya pakai sepatu olahraga, sepatu kets, warnanya pun nggak hitam, masya Allah, nauzubillah, itu bikin sesuatu yang, itu jadi pertanyaan. Jujur, ini PR buat kita semua, memperbaiki penampilan. Nah ini catatan-catatan penting untuk kita sadari. Protes pasti banyak, Pak, saya lebih nyaman pakai sepatu olahraga, pejabat publik ada pakai sepatu olahraga. Pertanyaan saya begini, apakah Bapak Ibu mengikuti pejabat publik yang misalnya berpakaian skets atau mengikut aturan negara? Ini penting. Kita semua adalah aparatur sipilnya negara. Nah itu penting, bukan aparatur sipil anak buah pejabat. Nah ini penting sekali untuk kita kembalikan. Saya adalah aparatur sipil negara, maka saya harus patuh kepada semua hal yang diatur oleh negara dan pemerintah. Nah, kalau kita mengikuti oknum 1, 2, dan sebagainya, itu nggak jadi patokan. Harus yang kita patokan adalah aturan yang tertulis di negara ini. Nah, itu mungkin jadi bahan diskusi yang menarik. Tetapi, saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat SN, itu akan pasti menyadari kembali, oh iya ya, mungkin karena pengen saya aja, ternyata aturannya begini. Bayangkan saja, yang paling kecil perihal berpakaian, ini Mas Aswar kita bahas. Coba bayangkan pegawai yang hari Senin kita pindah ke Pemda atau di LAN misalnya. Di LAN itu misalnya harusnya pakai baju putih di hari tertentu. Atau di Pemda itu hari Senin Selasa pakai keki, upacara atau apel. Lalu bajunya sudah diatur satu warna, lalu macam-macam warna di hari itu. Kira-kira aneh nggak? Iya. Nah, ada asumsi dasar. Buat sobat ASN semua, Mas Aswar, ya siapapun yang mendengarkan atau melihat video kita ini, filosofi berpakaian, kenapa sih pegawai negeri ataupun ASN itu perlu disamakan bajunya? Satu, agar tidak ada perbedaan mencolok. Kalau baju pegawai negara, pegawai negeri itu beda-beda, orang akan pakai baju mahal ke kantor. Kalau bisa pakai ada baju Louis Vuitton, merek terkenal yang paling mahal, itu kecenderungan manusia, itu pasti pengen yang terbaik, termahal, yang tidak ada temannya. Tetapi kenapa negara mengatur seragam? Agar kita semua satu, agar kita semua sama kedudukannya, sama pakaiannya, sehingga insya Allah pola pikir kita dalam memberikan pelayanan tidak ada rasa berbeda. Satu tujuannya membantu negara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang kita layani. Ini penting sekali. Jadi filosofi berpakaian itu adalah menyamakan semua orang dalam satu bentuk seragam agar sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada nanti kalau dibebaskan pakai merek apa saja, itu bajunya merek-merek. Satu hal yang paling, dan ini fakta, saya pernah kerja di Pemda kurang lebih berapa tahun. Baju warna keki saja itu tergantung, lihat kainnya, ada kain yang mahal, kain murah, makanya peraturan di Kementerian Dalam Negeri mengatur itu ada warna kainnya seperti ini. Malah sekarang itu sudah ada, jenis kainnya ini nomor seri kainnya apa biar apa, ya sudah, sama kainnya, nggak ada beda-beda. Kasihan tuh yang honor, bajunya warnanya sama keki, tapi blutak warnanya. Yang pejabat ini. Nah mungkin kalau dari sisi jahitan itu mungkin bisa, tetapi dari warna insya Allah itu juga akan menjadi penentu kesamaan, dan kesamaan itu membuat kita rasanya sama, tidak ada perbedaan sebagai aparatur sipil negara. Itu penting. Menarik Pak, yang saya dengarkan tadi, jadi ada poin keadilan di situ ya Pak Sandra ya? Ya, pemerataan, adil, merata, rasa kita satu sebagai aparatur sipil negara. Ini penting sekali nih, penting banget. Karena kita udah banyak nggak bersatu sekarang. Jadi kalau pakaiannya sudah dipisah, itu bisa berpisah juga. Ini pernyataan saya ini bisa kontradiksi di beberapa kementerian lembaga. Alhamdulillah, saya sudah mengajar hampir seluruh kementerian ataupun perwakilan kementerian di seluruh Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dan itu membuat saya harus menyampaikan saja yang sebenar-benarnya, seluruh-seluruhnya untuk aturan yang dibuat oleh masing-masing kementerian lembaga nanti itu kembali kepada masing-masing kementerian lembaga. Itu dari saya. Saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Sandra. Kalau untuk wanita seperti apa? Apakah dia menggunakan celana panjang? Itu termasuk formal atau tidak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi untuk wanita sebenarnya sama. Peraturan tentang penggunaan celana panjang ataupun rok atau rok pendek itu sudah diatur, dikembalikan ke masing-masing kementerian lembaga. Jadi di Kepres 71 tahun 2018 itu ada aturan-aturan, dan di dalamnya juga itu ada tentang bagaimana pengaturan-pengaturan di masing-masing instansi. Di beberapa
pasalnya ada pasal yang mengatakan setiap kementerian lembaga dapat mengatur tentang pakaiannya masing-masing. Nah, dari dasar itulah akhirnya kementerian lembaga itu sudah bisa mengatur sendiri seperti apa bentuk dan syarat ataupun jenis-jenis pakaian ataupun atasan dan bawahan yang diatur. Kembali kepada rok ataupun celana panjang. Jadi kalau dari kacamata saya itu tergantung pada pengaturan seragam yang akan dipakai. Memang dari sisi keamanan, memang celana panjang itu jauh aman bagi wanita. Hanya kalau kita berbicara real ya, bagaimana penggunaan celana itu satu tentu bagi wanita tidak terlalu ketat ya. Oke, celana standar tetapi tidak sangat-sangat ketat. Yang kedua adalah tentu ini selalu saya sampaikan di kelas saya, kiranya semua sahabat saya, saudara saya wanita Indonesia itu menggunakan short dalam. Jadi tidak pakai celana panjang, itu langsung di dalamnya hanya pakai underwear atau celana dalam. Itu maaf kata, itu bisa berbentuk ya pada saat shapingnya ataupun lekuknya terlalu ketat. Nah ini kita bahas agak teknis. Tapi kalau pakai short panjang, yang kedua jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maaf kata, misalnya mungkin celananya robek sesuatu pada saat dinas, tentu masih ada short di dalam. Nah short ini atau celana pendek dalaman ini juga berlaku pada saudara saya, wanita Indonesia yang pakai rok baik pendek maupun rok panjang. Karena kita tidak pernah tahu, ini standar. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang pernah ikut kelas saya selalu ingatkan, semua wanita baik pakai rok maupun celana panjang itu wajib menggunakan short atau celana dalaman pendek di dalamnya. Untuk apa? Untuk keamanan dan kenyamanannya juga. Memang ada Pak, itu panas ya udah, silakan cari yang nyaman. Tetapi intinya adalah untuk menjaga keamanan saudara-saudara kita yang wanita agar tidak mendapatkan dan sebagainya. Karena negara kita lihat orang pakaian ketat yang begitu itu bisa catcall atau siulan ya, itu bisa digodain dan sebagainya. Nah, dari sisi celana memang kalau berpakaian, semestinya pakaiannya itu kalau pakai celana bagi saudara kita yang wanita, ASN wanita, maka rok itu, bajunya itu harus agak lebih panjang. Nah ini penting untuk kita sama-sama sadari dan menyadarkan ASN kita di kantor. Secara kasat mata itu gampang dilihat. Kalau pakai celana panjang wanita, maka bajunya harus panjang, menutup bokong. Nih aturannya itu ada tuh. Biasanya saya pakai seperti posisi siap. Jadi kalau kita siap berdiri ya, tangan kita siap diukur di samping, maka panjang tangan kita di samping ini, ujungnya itu akan menutup lingkaran bokong. Apabila wanita menggunakan celana panjang, maka bajunya harus agak panjang menutup bokongnya. Tapi kalau menggunakan rok ataupun panjang maupun pendek, bajunya itu boleh agak sedikit naik atau di atas atau pertengahan bokong. Lebih aman memang di bawah bokong. Tapi kalau misalnya menggunakan rok sama rok panjang maupun pendek, maka itu boleh agak naik di atas bokong. Kenapa? Belahan pahanya tidak kelihatan. Nah, ini. Jadi sebaiknya bajunya panjang menutup bokongnya. Kenapa? Karena belahan pahanya itulah yang menstimulasi buat lawan jenis. Kita bisa berbicara dan berdebat tentang kok gitu sih Pak? Enggak, memang seperti itu. Ini kita berbicara tentang Pak, kenapa harus menjaga? Iya, karena penciptaan pria dan wanita secara psikologi, secara fisik itu berbeda. Dan pria itu visual, wanita tidak. Jadi visual apabila dimunculkan di pria itu bisa menciptakan image-image yang lain-lain. Sedangkan apabila kita sudah menjaga, menghindari, tentu itu membatasi ruang pikiran pria yang dalam ini secara kodrati ya itu memang berbeda dengan wanita. Nah, ini sedikit catatan. Karena rasa cinta saya kepada bangsa saya, kepada saudara-saudari wanita Indonesia, ayo saya selalu mengingatkan, jaga diri saudaraku semua, jangan sampai mengundang dunia persilatan, itu di kelas saya. Itu penting sekali ya. Saya nggak rela kalau orang lain, teman-teman saudara saya semua lihat bagaimana orang asing kok pendek-pendek, dan itu udah mengikut. Aturan tentang pakaian rok pendek wanita itu di bawah lutut. Sekarang sudah di atas lutut, sehingga pada saat berduduk angkat kaki sedikit, wah bahaya. Ya, ini catatan nih. Mungkin teman-teman yang mendengarkan rekaman ini atau menonton video ini fakta. Sedangkan aturan untuk rok itu adalah di bawah lutut, bukan di atas lutut. Nah, inilah infiltrasi budaya asing harus kita lawan. Dengan aturan yang sudah dibuat oleh negara, mari kita patuhi dan ditambahkan dengan pengaman-pengaman diri sendiri. Nah, itu bawahan tuh, belum atasan kita bahas. Baik, Pak Sandra.
tadi disebutkan tentang adanya potensi catcall dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya ya Pak, ternyata menghindari dampak negatif saat kita melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Sandra sudah bergabung dan berbincang-bincang di ASN Talk Series, seri ASN Personal Branding. Itu ya, ternyata sebagai ASN ada tata caranya dalam berpakaian. Saya pikir cuma sepak bola yang ada aturan, ternyata berpakaian juga ternyata rumit aturannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon dimaafkan. Sukses buat Ibu Bapak semua dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Sobat ASN semua yang kece-kece, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Don't imagine, let's talk about it. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai Sobat ASN, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Pada bagian sebelumnya kita sudah berbicara tentang pakaian di tempat kerja nih Pak. Kali ini kita akan membahas etika berpakaian secara resmi. Nah, misalnya ada acara penyambutan tamu negara nih Pak. Adakah aturan khusus yang harus kita terapkan terkait dengan berpakaian di acara penyambutan tamu negara tersebut, Pak Sandra? Oh iya, betul. Jadi terima kasih pertanyaannya. Untuk acara penyambutan tamu negara itu ada. Jadi keputusan Presiden nomor 50 tahun 90 itu dulu awalnya itu yang dipakai di zaman sebelum Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi masih dipakai terakhir di Pak SBY dan diubah menjadi Kepres 18 tahun 72 tadi ya. Jadi ada aturan Kepres 18 tahun 72, lalu itu merubah tentang Kepres 50 tahun 90. Jadi yang tahun 72 diubah ke 90, lalu ada sekarang Kepres yang baru ini tahun 2017 ya, 2018 kemarin tentang pakaian sipil negara. Jadi di Peraturan Presiden 71 tahun 2018 ini mengatur. Jadi ada aturan tahun 72, 90 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden nomor 71 2018 tentang tata pakaian pada acara resmi atau pada acara kendaraan atau acara resmi. Nah, untuk penyambutan tamu negara itu jelas. Untuk Bapak Presiden sebelumnya itu menggunakan namanya PSDH, pakaian sipil dasi hitam. Nah, dengan bergantinya peraturan di zaman Bapak Presiden Joko Widodo, maka itu tidak digunakan lagi. Mungkin Bapak Ibu sahabat-sahabat TSN bisa melihat sebelumnya pada saat Pak SBY, Presiden SBY itu menyambut presiden-presiden lain itu menggunakan pakaian seperti tuxedo ya, dasi kupu-kupu panjang seperti baju kerajaan baju Inggris ya. Nah, itu disebut PSDH, pakaian sipil dasi hitam. Sekarang sudah tidak. Kalau di TNI Polri, teman-teman itu menggunakan ada PD khusus untuk penyambutan ataupun melakukan acara makan malam. Ya, pakai dasi kupu-kupu, hitam atasannya, itu saya lupa, itu PDU berapa ya, PDU mungkin 5 mungkin ya, jadi ada PD khusus untuk TNI maupun Polri. Nah, sebenarnya di banyak kesempatan saya mengajak, yuk TNI Polri itu punya standarisasi pada saat penyambutan untuk makan malam. Siangnya mereka bisa pakai PDH, dan PSL pun, JAS pun itu mengikuti. Sedangkan untuk aturan ASN atau ASN ini, itu hanya menggunakan selain PDH, ya, ada pakaian-pakaian tambahan, pakaian kebesaran seorang ASN itu hanya di PSL atau pakaian sipil lengkap. Hanya itu saja. Kalau saya sih sebenarnya juga pengen kita bikin baju khusus. Jadi kalau untuk penyambutan acara kenegaraan bukan hanya PSL, karena PSL itu dipakai siang maupun malam, ya itu. Nah, mungkin nanti ini menjadi bahan diskusi kita. Kita usulin, TNI Polri itu punya baju khusus untuk makan malam, acara formal, dinner. Kalau ASN belum ada. Nah, nanti mudah-mudahan kesempatan udah lama nih. Saya udah banyak ngobrol sama teman-teman Kementerian Lembaga. Yuk kita bikin juga warnanya, modelnya, ya kenapa enggak? Sama-sama. Biar lebih ada kekhususan. Itu kekhususan itulah yang harus kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa
kita juga punya standar. Ya, itu catatan penting. Jadi aturan tentang jamuan kenegaraan itu untuk Bapak Presiden itu dulu ada, lalu diubah dengan peraturan yang terbaru. Sedangkan untuk yang lain, untuk ASN secara umum, aturan itu standarnya itu menggunakan dua pilihan. Biasanya PSL, pakaian sipil lengkap, dan bisa juga pakai batik. Standar kita, negara kita batik. Jujur, secara pribadi, saya memaksakan jika bisa ya, pakai batik saja. Karena itu adalah ciri khas bangsa ini. Nah, itu penting sekali. Jadi kita bisa menggunakan batik ya Pak Sandra saat jamuan makan malam seperti itu. Karena sebagai ASN, kalau yang saya dengar dari Pak Sandra tadi, itu kita belum punya pakaian khusus untuk makan malam. Nah, terkait dengan PSL tadi Pak Sandra, sebenarnya PSL ini komponennya itu apa saja? Kemudian apakah lambang negara atau simbol tertentu digunakan dalam PSL? Jadi penggunaan pakaian sipil lengkap itu digunakan untuk acara-acara besar. Jadi seperti hari ulang tahun ya, HUT RI, HUT negara dan sebagainya. Terus itu PSL juga digunakan untuk acara-acara pelantikan, ya pelantikan. Lalu PSL juga digunakan sebagai baju dinas di luar negeri. Jadi ASN yang dinas di luar negeri, jangan lupa bawa PSL, karena secara aturan itu merupakan pakaian formal kita. Selain bawalah batik. Batik biasanya makan malam, dua pilihan, dan orang asing itu udah paham. Kalau diundang PSL kita pakai baju batik itu formal, udah formal, karena nggak apa-apa kita tunjukkan citra kita. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Afrika, bagaimana India, bagaimana Pakistan, bagaimana Arab Saudi, itu pakai baju dia. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Why don't we? Kenapa kita tidak menggunakan pakaian standar kita juga? Dan semua udah tahu, ini batik. Nah, itu catatan. Jadi, PSL dipakai untuk bepergian dinas ke luar negeri, pelantikan, melaksanakan hari-hari besar negara, ya, hari-hari besar di instansi kenegaraan ataupun resmi. Itu catatan-catatan penting. Dan bisa juga dipakai untuk makan malam. Nah, kalau kita menjamu tamu di Indonesia, saran saya sebaiknya pakaian malam itu rubah ke batik saja. Dan ingat, batik yang dipakai formal itu yang di standar internasional adalah batik lengan panjang, bukan batik lengan pendek ya. Nah, ini catatan semua nih. Yang dihormatin, yang ditawain orang itu batiknya lengan panjang, enggak lengan pendek. Makanya di beberapa peraturan kementerian lembaga, aturan tentang pakaian putih pun diatur. Misalnya eselon 2 ke atas itu pakaiannya putihnya lengan panjang, eselon 2 ke bawah pakaiannya itu lengan pendek kalau yang warna putih. Itu untuk membedakan untuk pejabat tinggi madya, pertama dan sebagainya. Nah, itu catatan saya. Banyak pertanyaan di luar sana nih Pak. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kalau peci atau kopiah itu termasuk dalam PSL juga nggak Pak? Untuk pakaian acara resmi ya, acara kenegaraan resmi itu ada 3. Jadi ada pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, ya, pakaian kebesaran, dan pakaian nasional. Itu diatur di pasal 3 jenis pakaian di Kepres 72 tahun 2018 tadi ya. Jadi di Peraturan Presiden 71 2018 itu salah satu pasalnya mengatakan untuk jenis pakaian pada acara kenegaraan di pasal 3 ayat 1 itu ada PSL, pakaian sipil lengkap, ada pakaian dinas, pakaian kebesaran, dan juga pakaian nasional. Nah, di bawahnya untuk pakaian resmi juga mengikuti, menyesuaikan sama dengan yang di atas di pasal 1 tadi. Tetapi ada tambahan, bisa juga berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi. Nah, ini tambahan. Nah, untuk PSL ini ingat, PSL yang diatur itu sama warnanya. Baik pria maupun wanita, PSL itu berupa jas warnanya gelap. Gelap ini nggak harus hitam ya, boleh biru gelap, coklat gelap, marun gelap ya. Kemejanya pakai putih lengan panjang, tentu warnanya sama dengan atasan ya, pakai dasi, pakai dan tentu pakai sepatu hitam. Nah, ini sedangkan untuk perempuan itu kurang lebih sama kurang lebih, jasnya warna gelap juga, atasan bawah sama, kemeja putih. Nah, di sini rok atau celana panjang. Jadi untuk PSL wanita itu pilihannya 2, boleh pakai rok, boleh pakai celana panjang. Seperti itu. Ini terkait dengan penggunaan name tag nih Pak Sandra. Apakah kita menggunakannya ini di saku jas atau di kemeja aja Pak Sandra? Baik, untuk name tag ini memang merupakan tambahan identitas. Nah,
name tag ini digunakan di saku kiri jas sebelah kiri, ya, biar seperti itu. Nah, ini kalau kita mengikut standar internasional, kalau secara umum mereka itu ada yang pakai, ada tidak. Jadi untuk name tag itu pada saat menggunakan PSL, kalau memang kita formal, sangat formal di dalam negeri dan dihadiri oleh banyak pihak, karena tidak ada lagi lambang-lambang yang ada di PSL itu, karena PSL itu nggak pakai lambang instansi lagi. Nah, untuk membedakan saya dari instansi mana dengan yang lain, maka pakailah kita name tag masing-masing. Ya, kartu tanda pengenal di saku kiri masing-masing, tidak digunakan di dalam. Apabila ini acaranya dihadiri oleh banyak lintas instansi kementerian atau lembaga, ataupun misalnya dari asing. Jadi dengan melihat name tag itu, oke, dia akan melihat dari kementerian lembaga manakah, Pemda manakah yang bersangkutan yang ada di depan saya. Kalau masih pakai pakaian dinas itu jelas ada lambangnya, emblemnya, tanda-tandanya ketahuan nih. Biasanya di saku kiri kanan. Kanan itu menunjukkan instansi kementerian lembaga mana, satkernya biasanya ada di kiri atau satuan kerjanya. Itu yang diatur. Jadi dengan adanya pengaturan pakaian ini, pakaian dinas tadi, lalu kalau pakai PSL itu pakai name tag, itu merupakan tanda saya dari mana. Karena kalau semuanya nggak pakai tanda name tag, itu nggak ketahuan mana dari Setnek, mana dari BPK, dari KPK. Nah, itu kalau pakai PSL. Tapi kalau undangannya menggunakan pakaian dinas harian instansi masing-masing, jelas nih. Kalau Keki ketahuan nih dari Pemda, tinggal pusingnya nyari tahu Pak dari Pemda mana dia. Lihat aja sebelah kirinya. Nah, ya lihat di salah satu lengannya itu kanan itu Dagri, ya, yang kirinya itu akan adalah logo dari kementerian pemerintah daerah mana beliau berasal. Nah, itu distinguish feature atau tanda-tanda khusus. Jadi penggunaan pakaian itu selain rapi, karena kita bagian dari negara, maka pakailah tanda-tanda yang memang pasanglah tanda-tanda itu. Jadi ada juga orang pakai baju keki, ya di Pemda misalnya, dia nggak taruh logo-logonya, itu salah. Kenapa? Karena sudah diatur bahwa baju yang dikenakan itu ada lambangnya. Itu menunjukkan Anda di mana. Sehingga saat dia baiklah nama instansinya. Saat yang bersangkutan melakukan hal negatif, langsung ketahuan. Bajunya ini dari Pemkot ini. Namanya siapa? Langsung ketahuan. Nah, itulah kenapa kenapa negara mengatur seperti itu, agar apa? Kita semuanya ini bisa akuntabel, ya, melakukan hal juga prudent dan juga profesional. Saya dilihat, saya dikenali, saya punya tanda sebagai aparatur sipil negara, sehingga saya menjaga diri saya dengan seragam ini. Nah, ini saya kembalikan satu filosofi terakhir. Seragam ini adalah kebesaran dan kehormatan negara dan bangsa dititipkan di pundak dan di badan saya. Nah, ini penting, harus disadarkan. Jangan hanya pakai seragam doang, tetapi tidak mengingatkan diri bahwa saya perwakilan negara dan pemerintah. Dimanapun saya berada, maka saya ini mewakili negara dan pemerintah. Minimal institusi tempat saya melekat. Nah, itu penting. Jangan salah, sampai kepala desa pun itu harus bangga dengan seragam dia. Karena amanah rakyat yang dilantiknya dia dengan pemilihan oleh rakyat, dilantik oleh bupati setempat, wali kota bupati setempat, maka itu menunjukkan bahwa kepala desa adalah perwakilan pemerintah paling bawah di Indonesia, sehingga harus bangga, harus menunjukkan lambang itu. Kepala desanya baik, pemerintahnya harum, tapi kalau tidak, ya sudah, kembali pribadinya juga jadi jelek, tentu citra institusi juga menjadi jelek. Ini penting sekali. Pakaian ini orang bilang kadang, hanya pakaian aja sih Pak. Nah, itu penting sekali. Nah, kita akan berbicara berbeda saat kita bicara tentang hubungan sosial. Don't judge the book by its cover. Ya, ada Guillaume, itu orang asing bilang, jangan membaca atau menilai orang itu dari pakaiannya. Iya, betul, saya setuju. Itu di dalam dunia hubungan sosial. Tetapi kalau dalam dunia formal, judge the book by its cover. Itu prinsip yang harus dipegang oleh ASN. Seluruh aparatur negara, TNI, Polri, siapapun termasuk BUMN atau seluruh instansi negara atau seluruh instansi yang ada di Indonesia yang mendapatkan uang dari negara, APBN, bahwa dia adalah penyelenggara negara, maka harus menyadarkan diri. Yuk, jangan pakaian asal-asalan, baik buruk penampilanmu itu mempengaruhi citra institusimu. Betul nggak Mas Aswar? Itu harus disadarin loh. Karena di mana? Dia dikenal karena apa?
Bapak Ibu semua, sahabat semua, kalau udah pensiun hilang tuh semua. Tapi pada saat kita dinas, melekat jabatan itu. Sampai pensiun pun, contoh Mas Aswar atau siapa sahabat-sahabat kita di sini yang orang tuanya pernah aparatur negara. Contoh bapak saya misalnya almarhum seorang polisi. Kalau datang ke rumah nanya, di mana sih rumahnya bapak ini? Ya, nama bapak saya kemudian Pak Rasa almarhum. Pak Rasa di mana rumahnya? Pak Rasa mana Pak? Di sini Pak Rasa misalnya 3. Ada TNI, ada pensiunan TNI, ada pensiunan jaksa, ada pensiunan polisi. Oh, pensiunan polisi di sana rumahnya. Jadi selalu saya masukkan apa ya semacam analogi ini di kelas. Ayo teman-teman, saat kita sudah bekerja di suatu institusi, orang itu kenal kita. Pak Aswar mana? Di sini Pak, di jalan rumah ini Pak Aswar misalnya tinggal di kelurahan A. Saya nanya ke situ misalnya, Pak kenal Pak Aswar nggak Bang? Misalnya nanya sama tukang ojek. Yang Aswar mana Pak? Di sini ada 3 Pak Aswar. Ada dari LAN, dari Setek, sama BPK. Langsung saya bilang dari LAN, tentu tahu rumahnya. Tapi kalau misalnya kita tidak biasa-biasa saja, pasti udah biasa Aswar mana, nggak ada tanda khusus. Sampai pensiun pun nanti di suatu instansi, ibu bapak akan tetap membawa namanya itu. Pak Aswar mana? Pak Aswar pensiunan LAN, udah selesai, bener nggak? Ingat loh, pensiunan dibawa loh. Jadi sadari bahwa satu, saya berdiri, berpakaian, bekerja untuk atas nama negara. Tanda-tanda khusus dengan SK yang kemudian melekat kita dengan Nemtek, itu adalah tanda bahwa saya harus menjaga institusi besar ini dan juga menjaga nama baik negara yang dititip kepada saya. Nah, itu penting sekali, menyadarkan kita semua. Oke, Sobat ASN semua yang kece-kece, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Don't imagine, let's talk about it. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai Sobat ASN, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Teman-teman, sebelumnya kan kita udah bicara tentang PSL bersama Pak Sandra. Nah, kalau di Jakarta, ada aturan tersendiri yang mengatur pemberian pelayanan publik itu menggunakan baju koko. Seperti apa nih pendapat Pak Sandra? Nah, terkait hal tersebut, banyak nih ahli administrasi negara berpandangan bahwa berpakaian keki itu membuat pelayan publik berjarak dengan masyarakat. Jadi secara umum seperti tadi ya, bahwa pakaian itu ada PSL, ada pakaian untuk jenis acara ya, ada pakaian sipil lengkap, terus ada pakaian dinas, termasuk pakaian nasional. Nah, pakaian nasional itu pakaian dari masing-masing budaya. Untuk pengaturan penggunaannya itu biasanya dikembalikan kepada tuan rumah acara, panitia, ataupun kepada masing-masing kementerian lembaga, ataupun masing-masing pemerintah daerah. Biasanya mengatur khusus melalui peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, ataupun pakai peraturan-peraturan kementerian lembaga masing-masing. Nah, itu pakaian ini diatur masing-masing penggunaannya sesuai dengan fungsi ataupun jenis acaranya yang digunakan. Baik itu upacara, bukan upacara bendera, termasuk di dalamnya adalah acara resmi ataupun acara kenegaraan, maka jenis pakaian-pakaian inilah yang menjadi jenis pakaian yang harus digunakan, dan itu ditetapkan oleh panitia yang mengatur acara tersebut melalui ketetapan yang ada ditulis dalam undangan. Biasanya seperti itu. Kalau di daerah Pak Sandra, itu seperti kata bilang Bang Harta tadi, selain menggunakan baju keki, ada juga daerah yang kayak di DKI Jakarta kita tahu sendiri menggunakan baju koko, kemudian di Jawa Tengah itu menggunakan pakaian Jawa lengkap. Itu menurut Pak Sandra bagaimana? Baik, untuk pakaian-pakaian itu boleh di negara mengatur itu. Jadi namanya pakaian sipil atau seragam resmi atau pakaian lainnya yang ditentukan itu boleh dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Ya, selama itu memperhatikan asas-asas kesopan santunan, ya, tentu asas-asas kebangsaan, itu menjaga tidak seksi dan sebagainya, kesusilaan, itu tentu boleh. Dan kalau saya pribadi, dan saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah, tinggal satu provinsi belum saya kunjungin, Kalimantan Selatan. Semua itu ada aturan khususnya. Di Jawa Tengah kita pergi di waktu tertentu, ya,
Pak Gubernur, Pak Ganjar udah atur kalau kita main ke Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil udah ngatur hari apa pakai baju, sampai pakai sendal yang versi zaman dulu. Menurut saya itu keren. Ya, jadi kembali mengingat identitas diri. Jangan sampai kita kayak K-pop pula pakai baju nanti kan itu jadi masalah. Jadi bajunya ala-ala Eropa, ala Inggris, ala Prancis. Sudahlah, negara ini luas, negara ini budayanya hebat. Jadi pakaian sipil oke, itu standar Eropa yang kita ambil. Lalu pakaian dinas itu menyesuaikan dengan standar dinas yang ada di dunia ya. Pakaian dinas itu diatur, ada pakaian kebesaran, ada pakaian nasional, pakaian adat, terus ada pakaian sipil. Nah, kalau misalnya pakaian adat ini, pakaian nasional ini dipakai di Pemda, boleh. Jakarta pun boleh dong. Itu bangga banget tuh. Pokoknya misalnya hari Kamis, pakai baju adat nasional atau pakaian nasional di LAN misalnya, udah terserah mau pakai baju Sulawesi kayak baju dan sebagainya itu boleh. Jadi untuk pengaturan di masing-masing kementerian lembaga itu dikembalikan kepada adat, budaya dan kekhasan lokal dan wajib bagi pemerintah untuk mengangkat nilai-nilai budaya lokal untuk diperlihatkan dan dilestarikan melalui penggunaan pakaian daerah atau pakaian nasional bahasa lainnya sesuai undang-undang kepada ASN yang bertugas di hari tertentu. Jadi boleh. DKI itu kan pakainya baju keki ya, Koko, Pak. Baju koko ya, koko. Kalau ke Jawa itu di waktu itu ada baju hitam ya, di Jawa Barat juga ada pakai. Pokoknya rasanya itu kayak main film-film yang yang kayak dulu film-film yang tradisional. Tapi itu menarik, itu membanggakan dan di kesempatan ini menurut saya ya pemerintah daerah atau pemerintah pusat sekalipun ya jangan hanya pemerintah daerah. Ayo pemerintah pusat di hari tertentu pakaian adat biasa dong. Tapi ingat, pakai adat itu pun nanti pakai nemtek tetap biar ketahuan. Nah, ini dari instansi mana. Jadi kalau dia pergi dinas ketahuan. Nah, itu catatan penting. Pakaian itu adalah identitas. Pakaian itu identitas, pakaian itu citra dari institusi yang ada melekat di kita, yang dititip melalui identitas yang ada pada pakaian itu untuk seragam. Dan apabila seragamnya misalnya menggunakan pakaian nasional, ingat, tetap menggunakan nemtek atau tanda pengenal bahwa kita bagian dari negara dan pemerintah. Itu penting. Baik. Negara menghormati kearifan lokal ya berarti ya Pak Sandra. Betul sekali. Menurut Pak Sandra kan kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, beberapa kali upacara 17 Agustus itu kita perhatikan pejabat negara menggunakan pakaian adat. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Sandra? Satu kata dari saya, alhamdulillah, terima kasih Tok Markoto buat Pak Jokowi. Ya, never ever dan insya Allah ya inilah waktunya kita kembali kepada budaya kita, bangga menggunakan dan memperlihatkan pakaian adat kita. Aduh, Mas Aswar, pakaian adat Indonesia ini tidak ada samanya di dunia. Jadi kalau Pak Presiden melakukan itu, yes. Dari dulu sebenarnya tema-tema untuk HUT RI sebagai informasi buat sahabat semua itu berbeda-beda. Hanya memang di masa pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo inilah maka digunakan pakaian adat Nusantara, pakaian nasional. Dan temanya itu sudah ada, tetapi semua pejabat terserah memilih pakai apa. Mau pakai versi asalnya kah atau tidak, it's up to you. Saya orang Sulawesi misalnya, saya udah bosan pakai baju Sulawesi misalnya, udah saya mau pakaian Aceh misalnya, atau pakai NTT yang pakai ya kayak sasando di atasnya. Itu keren. Dan kalau kita foto itu di seluruh dunia, tidak ada satupun negara semajemuk, seindah pakaian adatnya seperti yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya suatu kebanggaan khusus dan malah mungkin kalau selama ini pakaian sipil dasi hitam itu hanya tidak tertulis ya, tetapi di banyak kesempatan dengan adanya perubahan peraturan tarif maka jamuan kenegaraan resmi. Jadi jamuan kenegaraan itu biasanya dilakukan oleh Presiden, Bapak Presiden kepada kepala negara, kepala pemerintahan atau tamu kepala pemerintahan, kepala negara ataupun misalnya raja, sultan, kaisar yang berkunjung ke Indonesia pertama kali setelah dilantik. Nah, itu namanya upacara kenegaraan. Kalau dulu pakai pakaian sipil dasi hitam, sekarang Pak Jokowi pilihannya ada bisa jas, bisa diperhatikan atau beliau pakai batik.
Nah, itu secara umum ya. Itu secara umum. Nah, sedangkan standarnya adalah PSL. Kalau untuk acara kenegaraan itu standarnya adalah PSL. Nah, tapi kalau untuk pilihan ini sudah disebutkan tadi, pakaian yang digunakan pada acara kenegaraan itu ada PSL, ada pakaian dinas, dan itu pilihan. Yang utama adalah PSL-nya, tentu. Acara kenegaraan itu pakaian dinas kebesaran nasional, jadi pilihan. Jadi sekarang itu nggak terkunci lagi di PSDH, itu boleh karena penyambutan pejabat negara itu acara kenegaraan ya. Jadi itu bisa pakaiannya sipil lengkap. Kalau mau pakai dinas yang di daerah boleh, misalnya ada pejabat negara asing yang datang, pakaian kebesaran bisa, pakaian nasional. Untuk pakaian kebesaran itu ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Jadi pakaian kebesaran masing-masing kementerian lembaga itu ada, ditentukan sendiri. Tapi kembali ke pertanyaan, bagaimana dengan saat ini? Yes, keren, membanggakan, dan menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya pakaian adat. Negara lain boleh berkata, Anda sahabat-sahabat semua silahkan ke Korea. Alhamdulillah saya sudah ke Korea. Di sana pakaian adatnya berapa banyak? Hayo. Ya, adakah sebanyak kita? Yang suku kita adalah kurang lebih 700 lebih suku, bahasanya 1000 lebih bahasa. Masya Allah banyak sekali. Bayangkan kalau 700 itu dipersandingkan, dan mungkin Mas Aswar sudah pernah perhatikan salah satu pemilihan Miss Universe yang pernah ada ya, itu pakaian di Bali kalau nggak salah, itu luar biasa ya, orang asing pakai baju adat Indonesia yang baju wanitanya, keren. Itu memorable thing, memorable hal yang sangat teringat di benak mereka masing-masing. Betapa banyaknya pilihan pakaian yang ada di Indonesia dari budaya-budaya yang ada. Nah itu tuh, pokoknya kondisi saat ini kita sudah kembali menggunakan pakaian adat, pakaian nasional. Yes, 1000% mendukung. Biar orang tahu Indonesia itu kaya, Indonesia itu hebat, dan Indonesia itu betul-betul memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi dan luhur dari masing-masing adat yang suku dan adat yang ada. Oh ya, saya dulu pernah ke dokter kulit Pak Sandra. Jadi dokter kulit itu cerita kalau dia mau mengukur orang itu terawat atau tidak, dia cukup melihat kulit kakinya saja. Dia tahu, bisa menyimpulkan orang itu terawat apa enggak. Ya. Nah, kalau pas saya ke dokter gigi, beda lagi. Dia tinggal ngelihat gigi orang itu, dia sudah tahu orang itu terawat atau enggak. Nah, itu kan semacam shortcut, Pak, ya, atau analogi untuk melihat gitu ya. Secara cepat, menyimpulkan secara cepat. Ada nggak cara semacam itu yang bisa digunakan untuk melihat ASN, Pak? Baik, kalau saya selalu mengatakan, kalau melihat ASN itu, kalau melihat kebersihan seluruh diri sampai dalamnya, lihat sepatunya. Kalau sepatunya bersih di semir, insya Allah pakaian dalamnya pun bersih ke atas. Itu penting itu ya. Nah, itu untuk dalamannya. Jadi kalau melihat sepatu itu standar melihat kerapian seseorang, lihat sepatu. Kalau sepatunya semir bersih, insya Allah pasti bajunya disetrika. Insya Allah ya. Yang kedua, dalamannya juga bersih. Tapi kalau sepatunya nggak diurus, bajunya insya Allah nggak disetrika biasanya ya. Apakah bajunya itu tadi disetrika? Itu penting ya, rapi. Jadi kalau sepatu itu adalah standar kebersihan seseorang. Jadi kalau melihat penampilan tadi analogi dokter kulit, lihat dari kulit kakinya, ya gigi lihat giginya. Kalau melihat seseorang rapi atau tidak, lihat ke kakinya. Ya, kalau bersih di bawah sepatunya, insya Allah bersih yang lainnya. Kecuali itu beda ya kalau untuk. Jadi ada dua hal. Satu lihat adalah sepatu bersih atau tidak. Yang kedua ada lihat pakainya disetrika apa enggak. Udah itu aja. Kalau rambut ini menyesuaikan. Ya memang aturan rambut ini untuk TNI Polri sudah diatur di Indonesia. Kalau sipil belum. Ada mungkin sipil yang agak semi militer itu diatur. Potongannya misalnya 012 atau 123. Jadi 1 di samping atau 0 di samping, 012 atau 123. Jadi 1 di samping, 2 ini dan 3. Jadi kalau udah standar itu insya Allah rapi ya. Ini menjadi standar ataupun PR kita juga. Bagaimana kebersihan, kerapihan, keindahan penampilan ini perlu menjadi perhatian. Karena saya yakin diminta memilih 5 loket, orang yang acak kadut, pasti ada yang rapi, sudah rapi, ramah, pasti pengennya ke situ aja, bener nggak? Bener nggak Mas Aswan? Benar.
Ya, jadi memilih loket pelayanan itu juga melihat, wow, kalau semuanya rapi sama, ya saya di mana aja mau. Tapi kalau lihat ada 5 loket, sudah satu pakaiannya oke cantik, tapi mukanya nggak ramah, satunya aduh acak kadut, yang lainnya juga dua-duanya hancur. Ya, satu aja nih dari loket yang ini udah rapi, senyumnya tulus, dia benar-benar dia melayani dengan sepenuh hati, lihat dari jauh, saya mau ke sini deh. Nah itu biasanya kita kalau loket itu nunggu tuh, aduh saya dapat nomor berapa, semoga saya di mbak ini atau di mas ini, kayaknya ramah deh, helpful deh. Mana ada orang lagi melayani, wajahnya tidak enak dilihat dan sebagainya. Nah itu akan kita bahas nanti di sesi-sesi podcast atau di video selanjutnya. Hari ini kita bahas dulu tentang penampilan. Seberapa penting penampilan untuk membuat orang bahagia dan membanggakan yang bersangkutan, serta mengharumkan nama institusi tempat dia bekerja, dan juga mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Kita sudah tiba di akhir bincang-bincang. Adakah closing statement Bapak terkait tata cara berbusana bagi ASN, pesan bagi ASN seluruh Indonesia yang mendengarkan acara kita kali ini? Baik, jadi untuk pertama, jadi sebagai ASN, maka prinsip pemilihan busana itu adalah harus kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan ekonomi, ya. Jadi berbusana itu kemampuan ekonomi. Yang kedua adalah kesesuaian dengan kepribadian. Yang ketiga, perhatikan juga tentang bagaimana aturan. Jadi aturan ini pertama yang kita lihat ya, ada nanti aturannya, ada kemampuan ekonomi dan kepribadian kita. Nah ini penting sekali. Sebagai seorang ASN, patuhi aturan, maka aturan akan menjaga kita. Jadi kalau misalnya kita sudah diatur dalam hal penggunaan pakaian, yuk sama-sama patuhilah seperti apa standar yang diatur oleh instansi kita atau negara kita. Patuhi itu insya Allah akan menjaga kita, membuat nama kita juga lebih terhormat, menggunakan pakaian sesuai dengan aturan, merapikan pakaian sesuai dengan standar, melengkapi pakaian itu, dan itu akan menunjukkan citra kita, citra seorang ASN yang patuh kepada aturan, yang bisa menjaga nama institusinya dengan memperlihatkan kerapian berpakaian, dan yang terakhir tentu itu akan bisa mengharumkan citra pribadi dan citra institusi kita. ASN sudah banyak yang terpuruk karena perilaku-perilaku yang ada dari individu-individu tertentu. Yuk sama-sama yang sahabat-sahabat saya mendengarkan podcast ini atau video ini, menonton video ini, yuk sama-sama mari kita kembali menyadarkan diri sendiri bahwa saya adalah bagian dari negara. Saya digaji oleh negara, maka saya harus mempertanggungjawabkan amanah negara yang dititipkan kepada saya. Tidak melihat saya pejabat tinggi atau tidak memiliki jabatan formal, tetapi saya bagian negara harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan, berpakaian sopan, formal, sesuai dengan aturan, tentu rapi, dan yang terakhir adalah dengan segala kerapian itu, maka sikap perilaku kita pun semoga mengikuti. Untuk apa? Untuk menjaga, mengharumkan, dan juga meningkatkan harkat martabat seorang ASN dan institusi negara Republik Indonesia di mata masyarakat, apalagi pada saat kita ke luar negeri, juga di mata dunia internasional. Yuk, mari sama-sama sahabat-sahabat ASN yang ada di seluruh Indonesia, mari menjaga penampilan. Kerapihan pakaian, kebersihan diri, itu merupakan standar dan syarat kita bahwa kita menjaga amanah negara yang diberikan kepada kita. Dengan berpakaian rapi, mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka insya Allah tentu akan meningkatkan harkat dan martabat kita di mata masyarakat secara pribadi, dan juga pastinya meningkatkan harta dan martabat, ya, mengangkat, mengindahkan, dan memperbaiki citra penyelenggara pemerintah seperti kita ini di mata nasional, ya, mata warga masyarakat, di benak warga masyarakat, dan juga di dunia internasional. Saya adalah bagian dari pemerintah dan negara. Saya dititipkan amanah, maka sudah menjadi tanggung jawab saya dan kita semua untuk menjaga amanah itu dengan memperbaiki penampilan kita, memperbaiki sikap kita, agar citra negara, citra masyarakat yang selama ini melekat dengan hal-hal yang kurang akan kita perbaiki dengan yang telah kita upayakan dan berikan. Penampilan bukan yang utama, tetapi yang pertama. Mari kembali mematuhi aturan, maka insya Allah aturan akan menjaga kita. Menarik. Jadi penampilan bukan yang utama ya Pak Sandra, tapi yang pertama. Betul. Kerapihan merupakan salah satu upaya kita
sebagai ASN untuk menjaga amanah negara. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sandra. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas di Aswar. kesempatan bisa bincang-bincang lagi sama kita bertiga. Baik, insya Allah. Akan diskusi lebih banyak lagi dalam tema-tema yang lain. Baik. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesempatan, Pak Saswar dan rekan-rekan dari LAN. Sukses semua buat Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, podcast ini. Semoga selalu sehat, selalu ya, bahagia hatinya, imunnya juga meningkat. Dan semoga insya Allah kita semua terhindar dari segala mara bahaya, bala bencana, dan segala penyakit apa saja. Kita melewati wabah ini bersama-sama. Sukses buat Ibu Bapak semua dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, Sobat ASN semua yang kece-kece, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Don't imagine, let's talk about it. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.